Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Senin 27 Juli 2020, kita akan membahas Yesaya pasal 40 sampai 66. Wow, banyak sekali 26 pasal. Tenang Bapak Ibu. Hari ini adalah DDE fokus eksposisi sesi yang terakhir. Hari ini saya ingin mengakhiri seluruh pembahasan Yesaya sampai pasal yang ke-6 karena pada kali berikutnya kita akan masuk dengan metode pembahasan yang agak berbeda. Tema untuk hari ini adalah Sitius Altius Fortius. Devosi dalam eksposisi sampai dengan 27 Juli ini telah masuk episode yang ke-89. Kami memulainya sejak tanggal 4 Mei yang lalu pada masa pandemi PSBB dimulai dan sebentar nanti kita sudah mulai masuk dalam banyak aktivitas di new normal ini. Jadi saya akan melakukan beberapa perubahan berkenaan dengan seri DDE ini. Fokus yang kemarin membahasnya adalah eksposisinya, yakni memberikan gambar besar atas perikop yang diberikan melalui bacaan Alkitab kronologis, dengan memberikan setting sejarah, peristiwa, dan paparan-paparan yang penting dari Alkitab, khususnya sejarah raja-raja Israel dan para nabi yang melayani sebelum masa pembuangan, yang seringkali tumpang tindih sehingga jemaat bahkan rohaniwan sekalipun sulit memahami perjanjian lama. Di dalam edisi DDE berikutnya, kita akan lebih fokus di dalam devosinya. Jadi lebih sifatnya renungan yang praktis dari sebagian ayat saja dengan cara menyampaikan yang berbeda juga. Tidak dengan banyak PowerPoint, tapi dengan metode yang lain. Saya ingin memberikan sedikit gambar besar dari apa yang telah dilakukan sepanjang beberapa minggu belakangan ini. Itu saya tulis mulai dari Senin 29 Juni berkenaan dengan raja-raja yang memerintah di Yehuda pun yang ada di Yerusalem. Lalu kemudian saya juga memberikan catatan di sana tentang para nabi-nabi yang melayani di sekitar Yehuda dan Israel dengan masa pelayanan mereka. Dan kemudian hari ini kita akan menyelesaikan di bagian kitab Yesaya. Yesaya, sebagaimana sempat saya kemukakan, terdiri dari 3 bagian besar di dalam penelitian saya. Bagian besar pertama terkait dengan pelayanan Yesaya menguatkan Raja Ahaz supaya jangan mencari kerajaan Asyur saat diserang oleh Pekah, Raja Israel, dan Rezin, Raja Aram yang berkoalisi. Anda bisa melihat di dalam grafik yang telah saya sajikan. Lalu bagian kedua dari kitab Yesaya membicarakan tentang pelayanan Yesaya menguatkan Raja Hizkia supaya jangan mencari Mesir saat diserang oleh Raja Asyur. Dan kemarin kita telah membahas bagaimana Hizkia setia kepada Tuhan dan Tuhan mengangkat dia dari tantangan iman yang melihat akan hasil atau buah daripada imannya kepada Tuhan. Sementara pada pasal 40 sampai 66 bagian yang ketiga dari kitab Yesaya menjelaskan tentang nubuatan yang lebih jauh lagi mengenai keselamatan yang besar. Keselamatan secara umum adalah saat Yehuda nanti dibuang ke Babel di dalam pengasingan dan kesengsaraan selama sekitar 70 tahun. Saya mengemukakan selama 70 tahun mereka akan dibuang ke Babel nantinya. Nah, di dalam situasi 70 tahun dalam pengasingan dan penderitaan itu, maka diberikan sebuah janji dan penghiburan bahwa Yehuda akan dilepaskan dari tanah pembuangan dan boleh kembali ke tanah Israel, tanah Yerusalem, supaya mereka melihat akan perbuatan Tuhan yang besar. Di dalam nubuatan ini juga terkandung banyak tipologi atau banyak simbol-simbol yang mengungkapkan tentang kedatangan Mesias yang dijanjikan Tuhan, yang mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada masa yang lebih jauh lagi. Jadi setelah dibuang, lalu kembali ke Babel, masih lewat beberapa ratus tahun lagi, baru kemudian Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia menjadi Mesias penyelamat. Bahkan dari beberapa perikop yang ada di dalam bagian ketiga ini, kita melihat keselamatan yang lebih jauh lagi. Bukan hanya selamat dari pembuangan, bukan hanya selamat dari hukuman dosa melalui kematian Kristus Yesus sang hamba Tuhan yang menderita itu, namun bahkan lebih jauh lagi, yakni keselamatan yang tuntas dan final tatkala Yesus Kristus datang pada kali yang kedua untuk menegakkan pemerintahan yang adil, pemerintahan yang penuh dengan kebenaran, pemerintahan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yakni pemerintahan surgawi kerajaan Allah turun di muka bumi. Ya, di bagian kiri, kolom kiri itu adalah situasi kerajaan Asyur dengan nama-nama raja-raja yang memerintah di sana. Di bagian tengah, kolom tengah itu adalah situasi di tengah-tengah bangsa Israel, raja-raja yang memerintah dan bagaimana Asyur banyak berperan di dalam naik turunnya kerajaan Yehuda dan Israel ini. Lalu di sebelah bagian kanan
Itu adalah kolom yang menjelaskan apa yang terjadi dari situasi Asyur dan situasi Yehuda maupun Israel di dalam politik bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Rupanya naik turun atau pasang surutnya kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan sangat tergantung dari kondisi iman daripada rakyatnya yang sangat ditentukan oleh arah kebijakan daripada sang raja yang memerintah di kerajaan tersebut. Ini adalah bagian yang berikutnya, gambaran dari pemerintahan di kerajaan Israel, mulai dari Salomo dan kemudian terpecah kerajaan, yakni kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel, serta kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda, dan itu adalah raja-raja yang kita sudah bahas sampai dengan Hizkia. Ya, karena setelah Hizkia, Anda akan lebih mudah untuk mengikutinya. Raja-raja yang ada sudah tidak banyak tabrakan lagi. Kalau yang di sebelum Hizkia, yaitu Raja Israel Utara dengan Raja Israel Selatan dan para nabinya seringkali banyak tercampur baur. Sekarang kita akan bahas fokus dari Yesaya bagian yang ketiga. Saya ambil sekelumit saja daripada kisah atau paparan daripada Yesaya. Saya akan memulai dengan sebuah kalimat yang adalah moto daripada Olimpiade, yakni Citius, Altius, Fortius. Anda mengerti arti daripada moto Olimpiade ini? Citius artinya faster atau lebih cepat. Altius artinya higher atau lebih tinggi. Fortius artinya stronger atau lebih kuat. Ini adalah moto yang dikumandangkan para atlet-atlet yang berlomba berlaga di Olimpiade untuk menunjukkan mereka harus berprestasi dengan lebih cepat. Kalau mereka berlari, berlari lebih cepat. Kalau mereka sedang lempar lebing, mereka mau lebih tinggi. Kalau mereka mau angkat beban, mereka mau lebih kuat. Karena Olimpiade di masa Yunani kuno adalah sebuah bagian di mana menginspirasi rakyat tentang keperkasaan tentara-tentara yang dibutuhkan untuk boleh menjadi orang-orang unggul di dalam pemerintahan Romawi atau Yunani. Mereka adalah tentara-tentara ini haruslah cepat, tinggi, dan kuat. Ya, cepat ketika bertindak, ya tinggi dalam prestasinya, juga di dalam pencapaian-pencapaiannya, dan juga kuat secara fisik. Jadi menjadi sebuah model manusia yang ideal, tentara yang kuat, yang hebat, adalah tentara yang faster, higher, dan stronger. Mereka dilatih supaya mendapatkan kecepatan, mendapatkan ketinggian, dan mendapatkan kekuatan di dalam uh, kemampuan mereka. Kita bisa kembangkan sebenarnya. Di dalam kehidupan ini bukan hanya yang dibutuhkan adalah lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Kita juga membutuhkan yang namanya mungkin lebih pandai. Kita mengharapkan anak kita lebih pandai. Kita mengharapkan kita memiliki hikmat dan kebijakan yang lebih ketika menghadapi persoalan menjadi lebih pandai. Atau lebih kaya. Kita sudah memiliki kecukupan, kita ingin lebih kaya. Atau lebih sehat. Kalau kita merasa sudah mulai lemah-lemah badan kita mungkin lebih sehat. Atau lebih bahagia. Ya, kita ingin dalam hidup ini kita bisa lebih bahagia atau lebih semangat. Ada banyak lebih-lebih ya yang kita ingin harapkan dalam kehidupan. Jangan cuma ajek, jangan cuma standar, jangan cuma stabil dan tidak ada perubahan. Kita harus mencapai hal yang lebih lagi, lebih baik lagi dan lebih baik. Cuman mungkin banyak orang lupa. Ada satu lebih yang mungkin justru lebih penting daripada semua itu. Namanya adalah lebih lama. Ini berbicara tentang durasi, tentang panjangnya atau lamanya kita untuk menikmati sebuah situasi. Percuma kita cepat, bahkan paling cepat, tapi sebentar kemudian tenaga kita habis, lalu kita sudah nggak bisa berlari lagi. Hanya berlari 100 meter pertama sangat cepat, habis itu berlarinya menjadi melambat. Apa gunanya? Percuma kita menjadi orang yang paling kuat, lebih kuat dibanding biasanya, lebih kuat daripada orang lain, namun daya tahan kita hanya sebentar saja. Setelah kita kuat, taruh kata dalam setengah jam, lalu kemudian lemah, lemas. Maka yang terjadi adalah kekuatan kita di awal itu tidak banyak membawa arti atau makna. Anda menjadi orang yang lebih kaya, bagus. Tapi ketika kekayaan Anda sirna, hanya dalam waktu 1 bulan kah, 2 bulan kah, apa gunanya? Semua kekayaan lenyap, mungkin oleh kata sebuah situasi yang membuat Anda menjadi justru lebih miskin misalnya. Anda ingin lebih sehat, Anda ingin lebih bahagia. Tapi kebahagiaan itu kalau hanya sementara dialami, 1 jam bahagia lalu kemudian menderita lagi. 1 hari senang, besok susah, tidak akan banyak berarti.
Jadi penting sekali kita untuk memiliki yang namanya endurance. Endurance atau lebih lama, ketahanan, daya tahan. Ya, dari kata endurance ini muncul kata durasi. Ya, durasinya berapa lama? Ah, ini durasi berbicara tentang daya tahan. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesaya sedang menyampaikan kepada bangsa Israel, khususnya Israel Selatan di Yehuda, bahwa mereka nanti oleh karena kesalahan Hizkia yang mempertontonkan semua kekayaan daripada kerajaannya kepada orang-orang Babel itu. Nanti akan datang masanya orang Babel akan datang untuk menghabisi seluruh kekayaan Yehuda dan membawa rakyat dan penduduknya dibuang ke Babel selama 70 tahun. Saudara, kalau menderita selama 1 bulan, mungkin orang masih tahan. Menderita selama 1 tahun, kalau diberitahu 1 tahun akan lepas, mungkin orang walaupun kesulitan, tapi masih bisa untuk menahan diri. Namun kalau sudah 70 tahun menderita terus-menerus, tentu adalah perkara yang tidak mudah. Maka dibutuhkan sebuah endurance, ketahanan. Berapa lama engkau bisa bertahan? Untuk hal itulah maka Yesaya menyampaikan sebuah kalimat yang indah kepada bangsa Yehuda. Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31 berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, sementara mereka mulai terbuang nantinya, ya mungkin saja ya saya sudah mengantisipasi. Nanti engkau di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan engkau akan berseru kepada Tuhan dengan sangat nestapa, dengan sangat sedih dan berkata, Tuhan apakah engkau lupa kepada kami? Hidup kami apakah sudah tersembunyi daripada engkau? Mengapa engkau tidak menolong akan aku? Nah, saudara, pada Yesaya, pasal yang ke-40, ayat-ayat yang sebelumnya, Anda akan mendapatkan akan janji Tuhan yang adalah ya dan amin dan tetap akan dilaksanakan. Misalnya Yesaya 40 ayat yang ke-8 dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bahwa manusia bisa datang dan pergi, kita bisa lupa dan kita bisa ingat lagi, tapi apa yang dijanjikan Tuhan adalah kekal selama-lamanya dan pasti terjadi. Tuhan juga sempat menantang ya di dalam Yesaya 40 pada ayat-ayat sebelum bagian ini yang menjelaskan bahwa para berhala-berhala tidak ada gunanya karena mereka bernubuat palsu, ya mereka berkata sesuatu tapi tidak terjadi. Namun Tuhan kalau berkata sekali berucap, apa yang diucapkannya pasti terjadi. Firman Tuhan pasti terjadi. Jangan pernah gentar dan khawatir bahwa bangsa Israel atau Yehuda ini, mereka memang untuk sementara waktu. Mereka dibawa ke dalam pengasingan pembuangan. Ingat, ya untuk apa? Untuk mendidik mereka supaya mereka sungguh-sungguh paham akan kesalahannya dan mereka sungguh-sungguh akhirnya mencari akan Tuhan dan hatinya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Itu mendapatkan pada Yesaya 40 lagi pada bagian-bagian yang awal, ya Tuhan berkata, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Karena apa? Karena mereka ini sudah tuntas masa penghukumannya. 70 tahun selesai itu, dan setelah tuntas penghukumannya, maka mereka akan mengalami keselamatan. Mereka tidak dilupakan. Namun mereka memang dalam masa atau situasi sedang mendapatkan konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan mendukakan hati Tuhan, dengan banyak melakukan kejahatan ketidakadilan, dengan menyembah akan para berhala-berhala dan mengejarkan kesenangan hawa nafsu manusia. Tuhan sakit hati dan Tuhan memberikan hukumannya supaya mereka sungguh-sungguh jera dan tidak lagi berani bermain-main dengan kasih Tuhan atas mereka. Nah, selama masa mereka hidup dalam tanda kutip tersembunyi atau dalam tanda kutip merasa ditinggalkan oleh Tuhan di tengah-tengah masa pembuangan, lalu Tuhan berkata demikian pada ayatnya ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Siapa yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu? Tuhan. Dikatakan dia adalah Allah yang kekal. Ya, dia adalah Allah yang punya daya tahan terus-menerus sampai selama-lamanya. Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, sementara menciptakan bumi tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Lawannya orang yang tidak tahan, kekuatannya adalah cepat lelah. Lawannya adalah cepat lesu. Tuhan tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan adalah Allah kekal yang tidak pernah mengalami kelelahan. Dia punya daya tahan yang kuat sekali. Lalu bukan berhenti sampai di sana. Ayat 29 mengatakan demikian. Dia memberi kekuatan
kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini adalah sebuah penjelasan bagaimana bangsa Israel satu kali nanti ketika mereka mengalami kelelahan oleh karena tekanan yang berat, oleh karena situasi yang sulit ketika mereka ada di tangan pembuangan. Mungkin hati mereka menjadi lelah dan lesu. Daya tahan mereka menjadi lemah. Semangat mereka menjadi pudar. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, cari akan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang endurance forever. Tuhan yang punya daya tahan yang selama-lamanya. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan yang terbaik daripada itu adalah dia juga memberikan kekuatan kepada engkau yang lelah dan kepada engkau yang lesu. Tuhan kasih kekuatan supaya kita enggak lelah. Tuhan kasih semangat supaya kita tidak menjadi lesu. Lalu Tuhan membuat sebuah perbandingan, ayat 30 sekarang. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandu. Orang yang digambarkan biasanya kuat dan penuh semangat adalah anak-anak muda. Lalu ayat 30 mengatakan, anak-anak muda, orang-orang yang biasanya kuat, tetap daya tahannya terbatas. Satu kali nanti akan lelah. Orang-orang yang teruna-teruna yang kelihatan semangat, satu kali nanti tetap akan kehilangan semangat. Karena kekuatan yang paling utama bukan ditentukan pada satu masa, tapi ditentukan pada daya tahannya. Dan kalau engkau ingin mendapatkan daya tahan menghadapi persoalan yang besar, ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, direfill, di-recharge terus. Anda tahu maksudnya di-recharge? Kalau Anda punya HP, lalu kemudian low bat, baterainya mulai lemah, maka kemudian di-charge, ya, tempel ke listrik, maka kemudian energi dimasukkan lagi kepada baterai handphone Anda, dan baterai itu menjadi segar lagi dan bisa dipakai untuk sekian jam lagi. Artinya mendapat kekuatan baru. Percuma dikasih baterai besar, tapi tidak bisa di-recharge. Pada waktunya nanti habis, dibuang. Lebih bagus baterainya kecil mungkin. Lincah bisa dibawa kemana-mana. Begitu mau habis bisa di-recharge. Bisa ditambah kekuatannya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mungkin kita akan jadi lelah. Tapi setiap kali kita lelah, kita datang kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita mohon Tuhan berikan saya kekuatan yang baru. Di-recharge kita. Maka mereka, ayat 31 saya lanjutkan, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rupanya orang yang kuat bertahan sampai lama. Tergantung apakah dia menengadahkan matanya ke surga untuk menanti-nantikan Tuhan. Atau memandang tantangan dunia dan kemudian berjuang dengan kekuatannya sendiri. Ketika mengarahkan pandangan ke dunia dan berjuang dengan kekuatannya sendiri, pasti dia akan lelah dan lesu. Daya tahannya akan terkuras, kekuatannya akan habis, semangatnya makin lama menjadi makin padam. Tapi setiap kali kita mengalami tekanan dunia dan kita memandang kepada Tuhan, Tuhan akan recharge, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru, semangat akan dipulihkan, sehingga kita tidak ada matinya, tidak ada menyerahnya. Never give up, ya, keep strong, ya, tetap kuat di dalam menghadapi segala perkara. Jadi manusia yang ideal dalam menghadapi tantangan bukan sekedar Sitius, Altius, Fortius. Tentara yang paling kuat, tapi kalau sebentar kemudian loyo, nggak ada gunanya. Tapi kalau dia kuat di dalam kuasa Tuhan, di-recharge terus-menerus, ditekan 70 tahun di Babel, mereka tetap punya iman kepada Tuhan. Ditekan dengan tekanan yang sangat besar, tetap mereka semangat. Saya percaya janji ini bukan hanya untuk bangsa Yehuda pada beberapa ribu tahun yang lalu. Sebagaimana nubuatan Yesaya pasal 40 sampai 66 berlaku sampai pada Yesus datang pertama kali, bahkan sampai Yesus datang yang kali kedua. Maka janji ini juga berlaku untuk Anda dan saya yang hidup di antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua ini. Ketika kita mengalami kesulitan, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Berharap kepada Tuhan bahwa janji Tuhan akan terbukti. Dia akan membawa kita pada situasi yang jauh lebih indah. Karena rancangan Tuhan atas engkau dan saya adalah rancangan yang semata-mata membawa kebaikan belaka. Mari kita berdoa. Hati kami tidak mau Tuhan dilemahkan oleh dunia ini
oleh tantangan dan tekanan, juga oleh kelemahan akan diri kami. Hati kami ingin memandang kepada Tuhan, Allah yang memberikan kekuatan yang baru kepada kami yang menanti-nantikan Engkau. Engkaulah Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Dan Engkau adalah Allah yang memberikan recharge kepada setiap kami. Sementara kami menghadapi perjuangan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tambahkan kekuatan. Tuhan, tambahkan semangat. Supaya kami Tuhan tetap kuat, teguh berdiri, dan menang di dalam anugerah Tuhan. Dan namamu dipermuliakan melalui kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.